News Spekta kembali lagi bersama saya Nilamsari dalam seputar berita berikut ini. Hari Senin 27 November 2023 telah dilakukan penyaluran bantuan pangan pengentasan stunting untuk keluarga rawan stunting atau KRS. Pemerintah Desa Dramaga Kabupaten Bogor memberikan bantuan berupa pangan. Namun sekarang terdapat perubahan bentuk bantuan yang semula bantuan tersebut berbentuk pangan, kini bantuan berupa uang. Program pemerintah ini bertujuan untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang rawan stunting. Berikut beritanya untuk Anda. Pada hari Senin 27 November 2023, bentuk bantuan yang dikeluarkan adalah berbentuk pangan yang biasanya bantuan tersebut adalah berbentuk uang. Bantuan diberikan kepada keluarga rawan stunting. Bantuan tersebut berupa pangan yaitu 1 kg daging ayam dan 10 butir telur. Bantuan ini diberikan kepada 5 desa yang diantaranya Desa Dramaga, Cikarawang, Babakan, Ciherang, dan Sukawening. Sebanyak 882 bantuan yang diberikan untuk keluarga rawan stunting. Pembagian bantuan pangan tersebut dilakukan di Gedung Serbaguna Desa Dramaga. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan taraf kesehatan dan kesejahteraan warga yang rawan stunting. Sehingga dengan adanya bantuan ini, angka stunting di beberapa wilayah Dramaga bisa terus ditekan dan diharapkan bisa mengurangi jumlah keluarga yang rawan stunting. Bagi warga penerima bantuan keluarga rawan stunting, diharuskan membawa undangan, KK, KTP untuk mengambil. Pengambilan bantuan dilakukan dengan mendatangi kursi 1 untuk mengecek kartu undangan, KK, dan KTP. Terkait dengan adanya pencegahan kasus kelaparan, pemerintah Desa Dramaga, Kabupaten Bogor memberikan bantuan berupa pangan. Namun, terdapat perubahan bentuk bantuan. Bantuan yang semula berupa pangan, kini berubah menjadi uang. Saya Fitria Rahma dari Desa Dramaga, Kabupaten Bogor, melaporkan. Apa jenis bantuan pangan yang diberikan kepada penduduk desa untuk mengatasi kelaparan? Jenis bantuan yang diterima oleh desa yang diperuntukkan untuk masyarakat, istilahnya itu untuk KPM ya, kelompok penerima manfaat, itu cukup banyak. Ada program bantuan yang sifatnya reguler, ada juga yang sifatnya non reguler. Nah, bantuan tersebut itu berawal dari bantuan uang tunai, ada juga yang bantuan sembako, yaitu melalui program BPNT dan PKH. Itu sifatnya reguler, itu bantuan dari Kemensos. Kemudian juga ada bantuan yang kemarin sudah digulirkan itu dari Badan Pangan Nasional, yaitu bantuan beras 10 kilo. Kemudian ada juga bantuan dari pemerintah yang bekerja sama, itu juga dari Badan Pangan Nasional juga, yaitu Edifood, berbentuk 1 ayam karkas dan 10 butir telur yang diperuntukkan untuk pengentasan rawan stunting. Nah, kemudian ada juga bantuan yang dari desa langsung, yaitu dari anggaran dana desa, yaitu namanya BLT, bantuan langsung tunai, itu berbentuk uang. Jadi bantuan ini ada yang bersifat uang tunai, ada juga bantuan yang bersifat sembako dengan sumber yang berbeda, dari Kemensos, kemudian dari Badan Pangan Nasional, juga dari desa yang dianggarkan dari dana desa. Nah, penetapan para penerima itu semua langsung dari pusat melalui pendaftaran TKSK di koordinator TKSK, melalui bentuk pendaftaran DTKS,
data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi CNG. Jadi semua masyarakat itu didaftarkan melalui itu. Adapun yang menentukan apakah kemudian orang tersebut bakal menerima atau tidak, itu semua menjadi kewenangan pusat. Jadi desa itu hanya sekedar menerima data, menerima barang. Salah satu warga yang telah menerima bantuan tersebut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan, dan warga penerima bantuan juga sangat senang. Masyarakat berharap dengan adanya bantuan ini akan dapat membantu keluarga yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan mencegah masalah stunting di wilayah desa. Dengan program ini, masyarakat berharap dapat terus berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana perasaan Ibu mendapatkan bantuan ini? Alhamdulillah ya, bisa membantu buat orang yang benar-benar membutuhin banget nih ya, apalagi yang punya anak-anak banyak kayak gitu, meringankan beban. Bantuannya ini berupa apa sih Bu? Telur sama ayam ya. Baik, jadwal rutin dapat bantuan ini kapan tuh Bu? Sebulan sekali. Ini udah yang terakhir nih. Kemarin sempat udah 2 kali, udah ini yang terakhir 3 kali ini. Ya. Makasih Bu. Pangan. Kalau untuk pangan aja mungkin sekitar kayak KRS ya. Keluarga rawan stunting itu berupa ayam dan telur. Jadi dia ada 75 kpm kalau untuk yang KRS. KRS itu di setiap wilayah ada sih. Cuman kalau untuk yang lebih banyak itu dia ada di Lebak Sari, RT 2 RW 2 sama di Setuletik di RW 6. Dia ada 3 RT. Itu lumayan ada beberapa. Jadi kemungkinan itu yang ada bayi, balita, dan dia biasa ke posyandu, ya dia dapat datanya mungkin dari situ. Jadi kita nggak ngajuin mungkin dari Kemenkes kerjasamanya, baru ke dinas dinas sosial ya, di Kemensos, baru ke desa gitu. Ada 75 kpm. Nah, kalau untuk BPNT untuk sekarang kan berupa uang ya, jadi udah nggak berupa pangan lagi gitu. Dia banyak sih PKH BPNT. Nah PKH itu dia ada yang dapat BPNT, ada yang PKH tok gitu. Totalnya itu sekitar kemarin ada 947 untuk PKH BPNT. Tapi dia sekarang udah nggak berupa pangan, jadi berupa uang. Paling kalau yang pangan KRS sama yang itu yang telur dari yayasan ya, ada bantuan 1 tray. Ada 30 orang lah, atau 35 gitu, aku lupa, 30 atau 35, dia disalurkannya ke posyandu gitu. Nah, RT RW-nya tuh yang paling banyak menerima bantuan di tahun 2023 ini. RT RW itu sekitar RW 6. Setuletik RT 1, RW 6 banyak. Terus di RW 2 ada, RW 2 tuh di RT 2 RW 2. RT 2 RW 2 Lebak Sari sama Dermaga Setuletik gitu. Dia memang penduduknya juga banyak kalau yang di Setuletik. Dia walaupun 3 RT, dia kan RW 6. RT-nya ada 3, tapi penduduknya memang padat. Jadi dia lebih banyak dapat bantuan dari Kemensos gitu. Biasanya berapa banyak sih Bu kartu keluarganya? Per RT. Per RT ya? Iya. Per RT itu dia sekitar ada 200-an, 200 kakak per RT-nya. Bahkan lebih sih kayaknya kalau yang di RT 1 tuh sekitar 250-an lah. Kalau di wilayah lain kan paling sekitar 200 itu udah paling banyak. Tapi kalau di RW 6 tuh ya 250-an bahkan lebih kayaknya. Iya. Sama Kampung Manggis sih. Kampung Manggis nih yang RW 4. RW 4 juga agak banyak. Jadi kalau yang Kampung Manggis RW 4 tuh kan ada 5 RT. Kalau RW 6 tuh cuma 3 RT. Tapi dia hampir sama jumlah penduduknya gitu. Yang dapat bantuannya juga hampir merata. Terima kasih Bu. Ya. Itu aja. Oh itu aja. Pihak desa berharap nantinya akan ada bantuan yang sifatnya produktif. Bantuan produktif yang dimaksud ialah kambing ternak ataupun ayam petelur.
Dengan adanya bentuk bantuan tersebut diharapkan produktivitas masyarakat dapat lebih meningkat lagi, karena masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan yang turun dari pemerintah, melainkan dapat juga mengolah dan membudidayakan hasil ternak tersebut. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Nilam Sehari bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.